Halo semuanya, balik lagi sama gue Jas Jarvis. Di sini udah ada si Mibu dan si Trixie. Di sini gue habis nyuci dan gak lama di luar hujan. Dan sekarang udah berhenti sih, emang hujannya cuman lewat doang. Emang ritual, emang manggil hujan kalau nyuci motor kali ya. Kayak gitu fakta deh. Pokoknya gue sering gitu. Ngomong-ngomong soal Trixie, kemarin gue itu habis ngedyno si Trixie. Dan itu powernya lumayan sih. Dan grafiknya karakter motor balap atau mesin-mesin balap itu grafiknya dari bawah gini sampai limiter, udah nggak turun tuh limiter di situ terus. Emang kalau karakter itu bawahnya itu kurang enak dan nggak nyaman gitu kalau misalnya di kota-kota. Itu nggak enak banget kalau dipakai Trixie siang-siang, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore. Enaknya kalau malam doang karena sepi. Biasanya kalau latihan di sirkuit di sini itu di Girimang, di Subang, emang kalau pakai spek mesin kayak gini tuh kurang enak karena tenaganya di atas banget. Itu gue terasa di RPM 7.000 8.000 baru keluar tenaganya. Selain dari faktor mesin juga dari faktor knalpot, karena si Trixie itu knalpotnya gua custom sendiri. Headernya itu lumayan gede di ujung ya. Lumayan gede di angka berapa ya? Gue lupa. Lumayan gede, terus mulai gede sini tembus di 51 atau 50 ya. Dan emang silencer pendek. Jadi itu salah satu faktornya yang bikin tenaganya itu di atas banget. Oh iya, satu lagi kekurangan dari knalpot ini adalah bacot banget coy. Nah, baru beberapa hari yang lalu gue ngecek IG dan gue nemu postingan ini. Pas gue zoom, ini silencer ada yang aneh. Apa ya? Pas di zoom lagi, kok ada tabungnya. Yap, itu adalah silencer dari Tritec. Itu produk baru dari Tritec, namanya Evox. Dan yang berperut itu tipenya Evox X3NR. Di situ ada dua tipe, ada yang short dan ada yang long. Dan ada dua bahan silencernya. Yang pertama itu adalah pakai stainless steel biasa dan yang karbon coy. Yang karbon itu enteng dan terlihat mewah. Dan beberapa hari setelahnya gue mendapatkan ini nih. Langsung saja, tada, langsung ada knalpotnya coy. Ini knalpot Tritec Evox yang X3NR, yang S itu adalah yang versi shortnya atau yang pendek. Langsung kita unboxing aja kali ya. Langsung dibuka dan dapat apakah? Tentu saja silencernya itu sendiri. Nah, ini silencernya dan leheran atau feeder. Sisanya itu kosong. Semuanya ada di sini. Di sini udah kelihatan, udah ada silencer, per, stiker. Langsung kita buka. Sorry. Tangan satu karena yang satunya buat megang kamera. Mantap sih. Nempel coy, masih baru coy. Evox. Wow. Kita bongkar lagi. Mantap ya. Ya kan ada perutnya. 1 hour later. Boom. Ini udah kebuka coy. Pertama-tama kita review luarnya dulu dan kita baru pasang di si Trixie. Kita review luarnya dulu nih. Dan silencernya leherannya belum gua buka, nanti aja karena yang paling unik ada di sininya nih. Ini kenapa ada perutnya? Ya,
Dan ini yang short, ini produk baru Tritech. Yang ini adalah seri X3NRS. Dan yang unik ini ada tabungnya. Tabung ini difungsikan untuk meredam suara dari hasil pembuangan gas bakar yang sudah dikompresi dan diledakkan oleh busi. Tapi biasanya knalpot yang bertabung gini itu adanya di leheran, tepatnya ada di sekitar sini masih. Nah, sekitar sini itu biasanya buat motor-motor kayak motor-motor off-road, grass track yang membutuhkan torsi yang gede di putaran bawah. Nanti bakal kita coba, kita bandingin knalpot ini sama knalpot yang custom gue. Oh ya, kita lihat dari luarnya dulu. Untuk finishing sih so far so good, lumayan lah ya. Pasti ini bikinnya nih pakai laser cutting, dan di atasnya ini buat naro ini bracketnya nih gini, jadi posisinya bisa di adjustable, bisa maju, bisa mundur. Terus di belakang itu nggak ada ripet-ripetan, ini semuanya las-lasan, dan ada tabungnya, ada bacanya X. Dan di sini tidak terlihat. Boom. Ini sepertinya kayak ada DB killernya lagi ya. Oh ya, sebelum dibuka, di sini bautnya pakai baut plus, dan kita membutuhkan obeng, dan bautnya udah ada yang selek. Dan ini udah gue buka, ini bautnya udah gue copot-copotin, dan langsung kita buka. The next day. Oke guys, balik lagi. Ini hari yang kedua, hari setelah kemarin, karena kemarin itu udah mau maghrib dan gelap, jadi nggak bagus buat pencahayaan. Kalau sekarang siang hari. Oh ya, BTW, ini bautnya udah gua ganti jadi baut L like this. Karena sebelumnya itu dia pakai ini. Karena sebelumnya itu dia pakai baut plus kayak gini, dan ini udah agak selek like this. Dan juga menurut gue kurang elegan, lebih elegan pakai baut L nggak sih? Terus kita masuk ke bagian sini nih coy. Nah, ini udah gue buka, langsung kita buka. Di sini ada corongnya, taruh dulu. Ini ada sarang tawon, dan ini DB killernya coy. Ini DB killernya ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4. Dan sini buntu. Jadi gas buang itu masuk ke dalam sini. Ini masuk ke 6 lubang ini. Tapi dia nggak langsung keluar. Lalu gue taruh sini deh. Tapi dia nggak langsung keluar ke sana. Tapi dia belok ke belakang, terus masuk ke bawah, terus langsung keluar gitu. Karena di dalamnya sini ada sekatnya lagi nih coy. Dalamnya ada sekat lagi Terus di belakang sini udah plong gitu doang, dan saringannya itu juga lumayan panjang, bisa lah ya, bisa mereduce suara dengan baik. I hope ntar mungkin kita tes. Yang gue suka dari ini, dia pas kok gini dia tuh mirip-mirip knalpot Megaphone. Kenapa? Karena di sini dia kayak corong modelnya coy. Di sini lebih kecil, tapi mulai kesini dia mulai gede. Ini karakter dari silencer yang Megaphone. Dia ngebantu banget buat kevakuman dari knalpot itu sendiri coy. Oh ya, ini buat belakang ini. Kita giniin biar gampang. Nah, jadi gitu coy. Ini ada lubang lagi nih. Ini lubang itu masuk ke dalam tabungnya. Dan ini untuk bagian dalam. Ini coy. Tuh saluran masuknya. Dan ini cuman kode doang, lambang Evox-nya X. Tapi ini cuman logo, tapi dalamnya itu buntu dia, cuman sini ketutup. Ini logo dong. Yap, mungkin begitu doang dari silencernya. Mari kita ke leheran. Ini kalau leheran ini dia bahannya juga stainless, karena tadi gua coba pakai magnet itu dia nggak nempel. Kok ini nempel? Nggak nempel. Ini nggak nempel. Ini gua pakai kunci ya. Kalau dari leherannya nih, karakter leheran buat harian sih yang gue tangkap ya. Mungkin kita tes. Jadi di satu ukuran, di sini sambungan, terus dia mulai gede, tapi ngegedenya cuman segini, terus lalu ngegede lagi. Di sini juga ngegede nih. Dia langsung ke 50.
50 51 ya, gue lupa. Langsung kita ini aja kali ya, kita hitung-hitung. Oke, mari kita hitung pakai Sigmat. Kita dari lahirannya dulu coy. Pertama kita hitung dari tebal platnya dulu. Habis itu kita hitung diameter dalamnya sama luarnya. Kalau diameter platnya itu sekitar 1 mili, dan untuk ininya itu dia 50 setengah. Diameter dalamnya itu 48,5. Terus di sini itu 44,1. 44 lah ya. Kalau yang di sini itu dia di sini itu 38,5. Terus di sini itu 31,5. 31 iya, 31,5. Iya sama. Lalu ya guys, ajan. Oke lanjut. Terus kita hitung ininya nih, diameter dalam. Diameter dalam itu adalah 29,5. Oke, mari kita asumsikan ini tebel, ini semuanya ini tebel platnya itu 1 mili. Berarti itu kalau diameter luarnya itu 31,5, berarti tinggal kurangin 2 mili. Karena ini jari-jari, ini tengah titik tengah, ini jari-jari 1, ini jari-jari 2, maksud gua gitu ya. Jadi 1 mili, 1 mili. Jadi 2 mili, oke. Dan ini udah gua udah gua hitung-hitung. Kalau semuanya ini 1 mili, berarti diameter dalamnya itu 29, dan bener aja ini 29 diameter dalamnya, luarnya 31. Dan ini 31,5, sini sampai sini 31,5, ini 29,5 dalamnya, dan ini nih ini 38,5, berarti dalamnya itu 36,5. Ini mili ya. Terus ini ke sini ini 44 mili, dalam itu berarti 42. Dan masuk ke sini coy. Sini ini 50,5. Nih 50,5 berarti itu dalamnya itu 48 mili. Jadi begitu. Kalau dalamnya itu 51 lebih ya, 51 hampir 51,5, nanti 51,3. Terus kita hitung dalam sini, ini membesar jadi 63. Nah mari kita hitung aja. Ini malah 60 mili. Ini tuh dia 45,2, dan panjangnya itu karena di sini dia lebih tinggi, di sini lebih pendek, mungkin kita hitung 12,5. Kalau atasnya itu bisa 14 nih, 14 hampir 14,5. Jadi begitu. Ini nggak dihitung nih karena ini cuman figuran doang nih yang las-lasan. Oh iya, sama ini sekalian nih, itu 22. Mungkin habis ini kita langsung pasang aja, dan ini hapus dulu coy. Asu permanen nas. Mana videonya? Fuck. Dan ntar gua guyur bensin aja ntar itu. Oke, langsung kita pasang aja. Oh itu BTW udah ada HP-nya, tinggal nyalain. Oh iya, gue cuma mau ngasih tahu, gue paling ini gue nyobanya nggak sampai limiter karena tidak enak sama warga sekitar. Paling gue coba di RPM 6000-an. Nah ini udah ada, ini meteran ini. Oh ya, gue miringin karena speakernya di sini nih, di bawah sini nih. Jadi dia langsung. Oke, kita nyalain. Belum sampai limiter, tadi baru sampai 5000, belum nyampe 6000. Kasian coy. Oke, ini udah dipasang, terus DB killernya juga udah kepasang tuh. Langsung aja kita nyalain ya. Oh iya, nih jaraknya kurang jauh deh, pas ya tuh.
Nah ini DB nya udah gue lepas, mana tuh, ini DB nya, dan bolong, cuma ada saringan tawonnya. Langsung kita coba berapa ya. Yap, yang tanpa DB killer tadi dia nggak nyampe 90. Oh ya, BTW ini kan udah gua tes, mungkin habis ini kita tes jalan, tapi GoPro gua rusak coy. Jadi gua nggak bisa ngevlog di jalan, tapi gua ada solusi. Paling gua nyoba ini knalpot sampai 3-4 harian ke depan untuk gue cari aroma motornya tentu saja. Yang penting nih gue nyari ini dulu nih, karakter nih knalpot kayak gimana, karena ini beda banget sama knalpot yang lama gue. Ya mungkin ntar gue nyoba di 3 tempat yang beda-beda, nunggu sampai gue dapat hasilnya. Ntar gue jelasin di akhir video, oke? 3 days later. So jadi gue baru selesai ngetes kemarin. Ini hasilnya enak buat di bawah, lebih ngisi, lebih padat buat di bawah. Terus paling power band si Trixie juga berubah. Yang tadinya itu kemarin tuh di atas banget, di RPM 7.000-8.000 ya, itu bisa berubah di RPM 5.000. Itu udah mulai ada tenaganya, jadi lebih friendly coy. Nah kesimpulannya itu kan hari pertama itu gue jadinya itu gue ke Lembang malam-malam buat nyoba nih knalpot. Terus hasilnya itu lebih nyaman karena dia RPM bawah, dia lebih ngisi. Itu lebih nyaman karena ke Lembang itu dia jarang banget gue pakai apa ya, pakai RPM atas gue jarang, jadi lebih nyaman. Terus di hari kedua gue paginya itu gue ke Pengalengan jadinya, dan hasilnya itu cukup enak. Biasanya kalau gue ke Pengalengan gue pakai tengah ke atas, tapi biasanya gue dimain di tengah. Itu lebih enak juga, lebih nyaman karena lebih padat tenaganya. Ntar dulu coy, ajan. Ini habis gue cuci, bukan gue cuci sih, gue cuman lap-lap doang. Soalnya kemarin pas ngetes di lurusan, gue ngetes top speed, itu pulangnya gue hujanan coy. Nah untuk hari ketiga gue janjian ke kota, macet-macet, enak. Tapi pas gue top speed itu dia agak di RPM atas itu, napasnya cepet banget habis. Sama dia kalau di RPM atas kayak sedikit gimana ya, sedikit agak ngambang, tapi tetap ngisi, cuman agak ngambang doang. Mungkin itu aja sih kelebihannya, dia enak banget, dia RPM bawah tengah. Kalau di Trixie kan di situ ada plus ada minusnya. Yang minusnya tadi itu dia kalau di spek ini dia kurang cocok di RPM atas. Dan minus keduanya itu yang gue dapat dari sini coy, dari 3 baut ini. Ini 3 baut ini. Sebelumnya itu kan awalnya itu bautnya plus ya. Terus juga kayaknya pas dikencengin juga dia kekerasan, jadi dia agak selek pas ngencenginnya. Jadi gua rubah bautnya jadi baut L. Terus selanjutnya tetap ada di daerah sini juga di baut, tapi ada di dalamnya, di dalam baut sini. Pas ngebuka sama ngencengin sih emang agak keras bautnya, karena pas gua cek lagi dia lobang-lobang ini dia nggak center sama dratnya, drat baut sama drat itu sama lobang-lobang yang ini nih dia nggak center, jadi agak keras dan itu rawan slack ya. Jadi hati-hati coy. Mungkin itu dong. Yap, kayaknya segitu dong sih yang bisa gue dapet dari knalpot ini. So far knalpot ini enak banget kalau buat daily use, dan suaranya itu dia lebih ngebas. Oh iya, satu lagi nih coy, mungkin kalau di RPM bawah itu enak dan tengah itu juga enak juga ya. RPM bawah tengah itu enak mungkin gara-gara ini coy, ini efek dari tabungnya nih.
dia masih ada efeknya kena pot boom yang di leheran sana, tapi nggak begitu berasa. Ini tepatnya bukan kayak noise reduction juga, tapi buat untuk performa juga ya, tepatnya performa di RPM bawah tengah. Nah ini speknya beda coy, gue ingetin coy, jadi tiap motor itu beda-beda. Mungkin kalau di motor kalian ini atas bawah lebih ngisi. Oke, ini opini pribadi dari gua. Ini hasil review gua sejujur-jujurnya, nggak ada pengaruh apapun. Ya gua seprofesional mungkin nge-review produk. Jadi nggak ada gua tambahin, nggak ada gua kurang-kurangin. Ya gini yang gua dapat hasilnya. Oh ya, kalau ada pertanyaan ntar komen aja di bawah. Dan kalau suka dengan video kali ini, kalian bisa like video ini. Dan kalau nggak mau tinggal video gua selanjutnya, kalian bisa subscribe. Pertanyaan juga bisa DM IG gua. Insya Allah gue bales. Oke, sekian dari video gue. Ini opini pribadi gue. Sekali lagi, nggak ada pemaksaan. Ini pure review, nggak ada ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin. Jadi ya gitu aja. Yang buat dB meter itu beda-beda ya, karena mikrofon juga beda-beda. Itu yang gue dapat dari mikrofon dB meter di HP gue. Dapatnya segitu. Nggak ada gue tambah-tambahin, nggak ada gue kurang-kurangin. Ya hasilnya gini. Oke, thanks for watching and see you next video. Bye bye.